Halo teman-teman, selamat malam semuanya. Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan teman-teman malam Sabda Youth episode yang ke-53. Ya, tentu kita semua bahagia ya teman-teman. Karena memasuki bulan-bulan menjelang Paskah nih. Akhir minggu nanti kita sama-sama merayakan Jumat Agung dan juga Paskah Yesus Kristus. Jadi tentunya kita harus bahagia karena itu jadi hari raya yang penting bagi kita masyarakat Kristiani. Oke, tentunya malam hari ini aku nggak sendirian teman-teman. Aku akan coba invite langsung saja teman-temanku ya. Semoga mereka lancar dan segera bisa hadir supaya kita juga bisa dengan segera. Oke, ya, Manusia. oke. Ya teman-teman, terima kasih sudah setia menunggu malam hari ini. Ya, sekali lagi teman-teman berada di acara Sabda Youth. Apa sih Sabda Youth itu bagi teman-teman yang mungkin baru pertama join, baru pertama kali nonton. Jadi Sabda Youth adalah acara ngobrol bareng Instagram Live dari Yayasan Lembaga Sabda yang memperbincangkan, yang ngobrolin topik-topik menarik tentunya seputar anak-anak muda sesuai dengan visi Sabda Youth itu sendiri yaitu mempersiapkan anak-anak muda untuk menjalankan panggilan Allah bagi generasinya. Nah, itu sekilas tentang Sabda Youth, teman-teman. Salam kenal semuanya. Dan saat ini di depan layar kaca teman-teman di rumah sudah berkumpul para orang-orang hebat nih, para pembawa damai malam hari ini. Kita Full. mau kenalan nih sama mereka. Boleh teman-teman memperkenalkan diri secara singkat, nama dan pelayanan mungkin juga pelayanan teman-teman di mana dan kesibukannya apalah gitu. Dari Leo dulu lah. Leo, terus Kak Cindy, terus Ibu Yulia. Silakan. Oke, halo semuanya. Jadi nama saya Regilio, ya, biasa dipanggil Leo. Nah, sekarang ini saya berdomisili di Surabaya, aslinya Solo, ya. Mukanya Ambon, tapi orang Jawa, Jawa Ambon, gitu ya. Dan sekarang ini sedang pelayanan di Surabaya itu merintis ya di gereja dan juga di yayasan. Jadi merintisnya tapi di bidang pendidikan. Ini untuk apa namanya merintis di membuat apa les bahasa Inggris gitu ya Hmm. teman-teman, dan ini terbuka untuk umum juga, jadi itu sebagai jalan juga untuk apa kabaran Injil. Jadi teman-teman kalau misalnya mau join nggak apa-apa. Sebetulnya dapat diskon. Oke teman-teman, itu saja. Oke, Oke, thank you Leo. Silakan Kak Cindy. Hello guys, namaku Cindy Simanjuntak, aku bisa dipanggil Cindy. Suaraku jelas ya, semoga suaraku jelas. Sekarang aku Oke. lagi ada di Medan. Saat ini aku pelayanan di salah satu yayasan Kristen namanya Leadership as Discipleship. Jadi kita itu leadership building untuk orang-orang dewasa, anak remaja, dan para mentor di dalam gereja. Gitu ya, kira-kira kayak gitu. Aku orang Batak, asli orang Batak. Thank you. Oke, Ibu Yulia silakan. Oke, aku Yulia, orang Solo asli. Nah, Ya, apa lagi? Aku melayani di Sabda dan udah deh. oke, thank you Ibu Yulia. Itu ya teman-teman. Dan bagi teman-teman yang mungkin nggak kenal aku, aku Ray, pelayanan di Yayasan Lembaga Sabda. Asliku nggak ada yang asli sih, campuran Jawa sama Rote. Tadi kalau Kak Leo Jabon ya, Jawa Ambon. Aku Jarot lah, Jawa Rote. Oke, ya senang sekali teman-teman malam hari ini kita bisa berjumpa lagi dan kita akan berdiskusi malam hari ini tentunya untuk melanjutkan diskusi kita minggu lalu ya. Minggu lalu kalau teman-teman masih ingat dan kalau memang teman-teman belum pernah nonton atau belum nonton episode minggu lalu silahkan kunjungi Instagramnya Sabda Resources untuk melihat rekaman ulangnya dengan topik Why Him. Di situ kita membahas mengapa sih harus Yesus yang menjadi Mesias khususnya. Nah, silakan teman-teman kunjungi Instagramnya Sabda Resources maupun juga di situs live.sabda.org. Di sana teman-teman bisa melihat kembali rekaman diskusinya. Karena memang topik hari ini masih nyambung nih dengan topik minggu lalu. Nah, kita diskusikan bareng ya malam hari ini teman-teman tentang peacemaker. Teman-teman bisa juga lihat judulnya di pojok kiri atas teman-teman.
judulnya sudah terpampang jelas. Oke, sebelum kita diskusi teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Minta dengan kasih Kak Cindy, boleh? Doa. Ya, kita berdoa. Bapa yang baik di surga, thank you buat waktu yang indah ini. Kita semua boleh ada di ruangan IG Live ini. Kita mau ngobrol bagaimana Tuhan datang ke dunia untuk membawa damai. Tuhan Yesus berkati semua orang yang ada di ruangan ini. Juga kami berempat yang akan jadi speaker untuk malam hari ini. Thank you untuk Ibu Yulia, thank you untuk Ray, thank you for Leo. Heavenly wisdom and authority jadi bagian kami, bahkan semua orang-orang yang ada di dalam ruangan Zoom. Jangan biarkan kami keluar ada dalam ruangan IG Live, jangan biarkan kami keluar dari tempat ini tanpa membawa satu message dari Tuhan. Kami rindu setelah ini selesai ada satu message yang jelas dari Tuhan yang bisa kami jadikan bekal untuk perjalanan iman kami bersama dengan Tuhan. Semua sinyal Tuhan perbaiki, Tuhan berkati, bahkan semua perangkat yang kami pakai juga Tuhan berkati, supaya semuanya boleh berjalan dengan lancar, bahkan setiap gangguan dari si iblis dalam bentuk apapun itu kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Tuhan, dalam namamu kami berdoa. Amin. Amin. Thank you Kak Cindy. Nah, teman-teman di rumah, nanti kita selama diskusi, teman-teman di rumah boleh banget ikut berdiskusi ya, ngobrol, menjawab pertanyaan juga boleh, memberi pendapatnya boleh, memberi pertanyaan juga boleh untuk kita diskusikan bareng-bareng. Jadi, walaupun kami sudah rame-rame ini berempat, kami juga mau ajak teman-teman di rumah untuk berdiskusi. Biar lebih rame, biar lebih seru tentunya. Oke ya teman-teman. Nah, berbicara tentang peacemaker nih, pasti teman-teman juga udah pernah dengar ya, udah pernah baca, bahkan mungkin, atau mungkin merasakan atau melihat para peacemaker ya kan. Nah teman-teman bisa deh teman-teman beri penjelasan lah sedikit, apa sih arti dari peacemaker itu, artinya apa, dan dalam keadaan apa nih biasanya istilah ini atau kata peacemaker ini digunakan. Silakan. Oke. Secara umum kita tahu pasti peacemaker itu pasti peace itu damai, maker itu pembuat. Jadi peacemaker itu secara umum ya pembuat damai, atau let's say itu pembawa damai, pembawa shalom gitu ya untuk orang-orang yang punya konflik. Peacemaker ya nggak ada gunanya kalau misalkan nggak ada konflik. Tapi kalau ada konflik dia sangat dibutuhkan. Walaupun kita tahu ada konflik-konflik tertentu yang bisa diselesaikan tanpa peacemaker. Betul ya. Tapi sebetulnya jiwa peacemaker itu ada dalam diri kita dulu. Nah, peacemaker ini fungsinya sebagai jembatan atau mediator gitu ya antara dua orang yang sedang berkonflik supaya ada ruang untuk bisa rekonsiliasi sehingga mereka bisa punya jalan damai gitu kali. Itu sih menurutku. Ya, Menarik. setuju banget. Oh, sorry, kalian bisa lihat aku atau aku kan nggak bisa lihat kalian? Kalau kalian enggak, ya aku nggak bisa lihat kalian sama sekali. So kalau angkat tangan aku sorry. Oke, aku dulu ya. Ya, setuju banget dengan Cindy tadi. Peacemaker itu juru damai, dan selain dalam pertikaian bukan hanya antar orang gitu ya. Kadang juga antar negara. Aku melihat ada orang-orang yang ditunjuk sebagai peacemaker untuk menjadi pendamai antara negara satu dengan negara lain yang bertengkar atau bermusuhan atau perang gitu ya. Dalam situasi perang seperti ini, peacemaker sangat berjasa lah gitu, karena dua negara bisa berdamai dan bisa menyelesaikan konflik, membuat solusi gitu ya untuk satu resolusi. Oke, maybe much on ya. Oke, mungkin saya punya POV yang sedikit berbeda ya dari ini. Tapi saya tidak sepenuhnya, saya setuju gitu ya dengan sebagian besar dari pengertiannya dan dijelaskan sih. Tapi bagi saya dari POV saya ya, jadi memang peacemaker ini adalah orang yang menolong atau menginisiasi gitu, memulai perdamaian, entah itu sebagai pihak ketiga atau pertama gitu. Jadi saya tidak sepenuhnya setuju bahwa menjadi peacemaker itu berarti kamu harus berada di luar konflik. Kamu bisa menjadi seorang peacemaker bahkan ketika kamu menjadi salah satu pihak yang dalam konflik tersebut gitu ya. Saya tetap menyebut orang tersebut sebagai seorang peacemaker karena dia menginisiasi terlebih dahulu
gitu. Tidak harus dia berada di luar dari konflik itu menjadi pihak ketiga. Dia langsung jadi pihak pertama sekalipun, ketika dia memulai dulu untuk menyelesaikan, dia bisa menjadi, kita bisa sebut dia sebagai seorang peacemaker. Itu Nah, aku dari ya saya. teman-teman. Ya, menarik POV dari Mas Leo ya, dari Leo. Ternyata kita bisa jadi peacemaker meskipun kita berada dalam konflik itu sendiri. Maksudnya tadi dalam konteks ada konflik, kita jadi penengah, kita juga yang berkonflik juga bisa jadi peacemaker. Jadi untuk mendamaikan konflik. Bahkan Mas Leo juga singgung dalam diri sendiri juga ya, kalau nggak salah ya. Jadi itu sudut pandang yang menarik dan aku sepakat akan hal itu. Maka seharusnya kita semua pernah ya harusnya menjadi juru damai itu. Atau teman-teman nggak pernah menjadi juru damai? Pernah nggak teman-teman menjadi juru damai? Gimana? Ya, aku ya. Kalau di dalam ya tadi aku setuju dengan Leo ya, nggak harus itu secara resmi dia ditunjuk sebagai peacemaker, tapi peacemaker itu bisa menjadi satu fungsi gitu, fungsi di dalam keluarga, di dalam pertemanan, di dalam apapun ya, satu relasi. Nah, kalau di keluarga kita nggak usah ditunjuk, oke, you jadi peacemaker ya. Enggak sih, kita biasanya akan dengan lihat situasi kondisi, misalnya kalau antar orang tua kita bertengkar gitu ya, anak kadang merasa risih gitu ya, dan mereka udahlah dad, udahlah mam, sudahlah nggak usah bertengkar gitu ya. Jadi bukan sebagai satu posisi tapi sebagai fungsi, dan dia akan menjadi peacemaker bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan aku lihat ada sih memang orang-orang yang nggak suka konflik gitu ya, jadi ketika melihat konflik tuh dia langsung otomatis akan mencoba mendamaikan karena dia nggak senang melihat konflik. Jadi ya setuju tadi, pernahkah kita melihat posisi kita sebagai juru damai? Saya kira setiap kita pernah sih merasa menjadi seperti itu walaupun tidak diakui oleh orang lain atau mungkin tidak secara jelas kelihatan, tapi kita mencoba mendamaikan orang yang sedang bertengkar atau teman kita atau keluarga kita. Ya betul. Kalau saya sendiri ya, saya memang tipenya memang saya suka jadi orang yang suka damai gitu. Saya nggak terlalu, jadi memang sedikit ada pertentangan dalam diri saya sebenarnya. Satu sisi saya itu sebenarnya suka dengan berargumentasi, cuma satu sisi lain saya juga nggak mau argumentasi itu membawa pada konflik sebenarnya. Tapi lebih sering kali ketika kita debat gitu ya, itu tuh orang itu jadi mungkin terlalu emosional atau jadi baunya lebih ke personal gitu ya. Pada jadinya ada konflik gitu ya, ada konflik gitu. Nah, saya harus karena saya tahu kalau saya nggak suka konflik, jadi harus memulai terlebih dahulu supaya konflik ini itu tidak terlalu jauh sehingga saya menginisiasi perdamaian di antara saya dan orang yang terlibat debat atau adu mulut dengan saya seperti itu. Dan itu memang perlu kerendahan hati. Ya, benar. Aku setuju banget sama apa yang Leo dan Ibu Yuli sampaikan, bahwa peacemaker itu nggak melulu tentang kita melakukan sesuatu untuk konfliknya orang lain, tapi dalam konfliknya kita juga, kita tuh become peacemaker gitu ya. Dan memang dalam satu konflik, dalam satu pertengkaran, sometimes kita butuh orang yang bisa menjembatani kita untuk bisa jadi berdamai gitu ya. Kalau misalkan yang paling dekat, bukan paling dekat sih, yang paling teringat gitu di dalam kepalaku, kalau misalkan orang-orang mau cerai, nah itu kan ada sesi mediasi ya di pengadilan supaya bisa, siapa tahu bisa rujuk apa segala macam. Nah itu tuh penting banget. Cuman bagi saya, menurut saya tugas sebagai peacemaker atau pembawa damai untuk orang lain, bahkan di dalam masalah kita sendiri, misalkan kita konflik sama orang lain, kita menciptakan damai itu pun nggak gampang gitu loh. Nggak gampang menjadi seorang peacemaker, itu tidak gampang. Nah cuman pertanyaannya, dari tadi kita ngomongin peacemaker, apakah istilah peacemaker ini disebut dalam Alkitab atau enggak? Kalau memang iya, kira-kira ayatnya di mana gitu loh kakak? Ada sih di Alkitab gitu ya, itu salah satu khotbah Yesus di khotbah bukit, ada di Matius 5
karena di ayat itu dikatakan bahwa kita didorong oleh Tuhan menjadi seorang yang membawa damai. Dan itu aku pikir satu ciri orang Kristen ya, kalau dimanapun orang Kristen berada seharusnya dia menjadi tadi Cindy pernah nyebut tentang shalom ya. Bagaimana kita membawa shalom di tengah-tengah orang yang ada di sekeliling kita. Dan kita dan itu Yesus sendiri yang ajarkan kepada kita untuk kita menjadi peacemaker bagi orang lain. Ada sih di Alkitab. Aku yakin ada banyak contoh ya di Alkitab ya. Cuman mungkin teman-teman yang lain bisa ngasih contoh. Ya, aku ya teman-teman. Aku ingat satu ayat sih, Roma 14 ayat 9, itu dikatakan, aku bacakan. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Jadi damai sejahtera kita kejar, tapi tujuannya untuk kepentingan bersama, untuk saling membangun, bukan untuk hanya diri kita sendiri, tapi ya sekali lagi untuk damai sejahtera itu sendiri. Jadi kalau merujuk ke pertanyaan Kak Cindy tadi, apakah ada di dalam Alkitab? Oh, jelas ada. Walaupun mungkin secara spesifik kata peacemaker gitu atau juru damai itu mungkin sulit ya kita temukan. Atau teman-teman di rumah kalau menemukan ayat tentang peacemaker, juru damai, silakan banget juga boleh share nih ayat-ayat yang teman-teman tahu tentang peacemaker ataupun damai sejahtera itu sendiri. Ya. Oke. Kalau ya tadi mungkin saya akan sedikit lebih menjelaskan lebih ini lagi ya di dalam Matius 5:9 tadi sudah disebutkan oleh Bu Yulia ya. Yang di Matius 5 ketika Tuhan Yesus ngomong di atas bukit ya, khotbah di atas bukit. Khotbah di bukit. Ya, bukit ya. Jadi memang itu secara spesifik itu mengatakan bahwa memang identitas kita itu sebagai anak-anak Allah itu dapat direpresentasikan dengan kita sebagai pembawa damai gitu. Kalau pakai bahasa Alkitabnya pembawa shalom, dan kata shalom ini sebenarnya kan sedikit kadang itu jadi degradasi ya, karena shalom itu kita pakai sebagai sebuah salam gitu ya, halo gitu, selamat siang gitu, shalom. Tapi shalom ini memang punya makna yang lebih dalam daripada sekedar tidak adanya konflik gitu ya. Shalom itu bisa menggambarkan sebuah kesejahteraan gitu ya, bisa menggambarkan sebuah hubungan yang dipulihkan gitu. Bahkan shalom pun bisa berarti membicarakan soal keharmonisan dan kesatuan gitu ya. Jadi bukan hanya sekedar ketiadaan konflik itu berarti kan cuma absen aja, tapi ada presentnya, ada kehadirannya. Ada kehadiran keharmonisan, kesatuan, keadilan, hubungan yang baik, pulih, kesejahteraan seperti itu. Jadi arti kata shalom ini sebenarnya cukup dalam sekali gitu. Nah, kita itu ketika kita diminta sebagai anak-anak Allah untuk membawa damai itu, kita diminta untuk membawa damai shalom ini gitu ke kehidupan orang-orang yang sekitar kita. Ya. Ya. Oh ya, silakan Cindy. Silakan Bu. Enggak, aku cuma membacain tanggapan sih dari Grace Angela. Peacemaker itu Tuhan yang pembuat damai. Ya, betul sekali Grace, thank you untuk responsnya. Juga Ibu Evi Broto, banyak yang ingin jadi pahlawan sebagai pendamai, tapi perlu diuji motivasinya. Ya. Yes, betul. Oke, Cindy, sorry. Cuman bacakan. Terima kasih untuk Grace dan Ibu Evi yang sudah memberi respons. Thank you guys. Ya, jadi saya setuju dengan apa yang teman-teman sampaikan. Di Alkitab tuh ada banyak sekali ngomongin tentang peacemaker. Bahkan kalau misalkan kita balik ke perjanjian lama, kita bisa melihat Musa. Musa itu sebagai jembatan hubungan antara Israel dan Allah pada saat itu. Terus kalau yang tadi Leo bilang bahwa peacemaker itu nggak selalu tentang kita mendamaikan dua orang yang sedang berkonflik pada saat kita juga gitu ya. Nah, kita bisa lihat juga ada Yusuf yang waktu itu diperlakukan dengan sangat tidak enak dengan saudaranya, tapi ternyata dia menjadi peacemaker pada saat itu. Dia mengampuni, bahkan keluarganya pulih. Ruth juga, bahkan ada Daud juga pada saat Saul udah jahat banget sama dia, tapi Daud memilih untuk tidak membunuh Saul pada saat itu. Dan yang paling hebat contoh peacemaker dalam Alkitab yang kita tahu bersama adalah Yesus Kristus itu sendiri. Sampai dia tuh mati di kayu salib. Disiksa, dihina, dicaci segala macem, supaya manusia yang hubungannya rusak sama Tuhan itu bisa pulih kembali.
gitu. Yes, correct ya, ya betul. Jadi memang Yesus datang ke dunia itu memang untuk jadi penengah antara manusia dengan Allah ya. Tapi saya mau tanya nih ya, Allah dan manusia kan memang bermusuhan ya. Jadi sebenarnya ini Allah yang memusuhi manusia atau manusia yang sebenarnya memusuhi Allah. Dan bagaimana Yesus menjadi peacemaker yang mendamaikan permusuhan antara Allah dan manusia? Oke, ya mungkin aku ya teman-teman boleh jawab pertanyaan Kak Leo yang pertama dulu deh. Apakah manusia yang memusuhi Allah atau Allah yang memusuhi manusia? Ya kalau kita lihat Alkitab kita gitu, bagaimana Allah menciptakan manusia itu seturut rupa dan gambar Tuhan gitu. Intinya ada tujuan yang jelas dan bahkan untuk merawat bumi, merawat ciptaan yang lain seperti itu. Jadi tujuannya jelas dan juga memuliakan Allah tentunya. Hanya saja kalau dibilang Allah yang memusuhi manusia, rasa-rasanya tidak mungkin. Masa Allah mau mengingkari tujuan dia sendiri gitu untuk menciptakan manusia. Manusia diciptakan untuk melaksanakan perintahnya, melaksanakan firman-Nya, tapi masa dimusuhi gitu kan ya agak nggak masuk akal kalau kita pakai logika Allah memusuhi manusia. Yang paling mungkin menurut saya secara pribadi ya manusia memusuhi Allah gitu. Itu yang paling mungkin karena manusia kan ya nyatanya juga seperti itu, sudah diberi perintah tapi perintah itu ditambah-tambahi, efeknya dikurang-kurangi dan segala macam ya hingga akhirnya kita tahu bersama Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Artinya ya menurutku manusia sih yang memusuhi Allah. Mungkin teman-teman bisa tambahin, silakan. Ya, Silakan. um, I think ini pertanyaan yang cukup menggugah gitu ya. Allah yang memusuhi manusia atau manusia yang memusuhi Allah gitu. Kalau Allah tadi Ray jelas bilang kalau, dan aku setuju bahwa Allah tuh menciptakan manusia, dia sayang banget sama manusia, ngapain dia musuhin manusia, ngapain dia ciptain kalau mau dia mau musuhin kan gitu ya. Tapi kalaupun misalkan manusia yang memusuhi Allah, terlintas kayak what kind of power, what kind of capacity yang kita punya sehingga kita memusuhi Tuhan, kan gitu ya. Bahkan orang yang sedang melakukan dosa pun mereka membutuh Tuhan kok. Mereka kayak ngomong, semoga Tuhan berkehendak aku mau mencuri hari ini, semoga dapet ya. Kayak semoga mereka tuh berharap bahwa Tuhan tuh memberkati pekerjaan mereka yang melakukan dosa itu gitu. Dan dititipkan dalam dosanya kayak, Tuhan juga maklum kok gitu. Artinya orang berdosa, dia tuh sadar bahwa dia butuh Tuhan. Terus ngapain dia memusuhi Tuhan, kan gitu ya. Cuman kalau kita tarik lagi ke akarnya, sebenarnya yang membuat kita terkesan memusuhi Tuhan itu karena pemberontakan kita, pengkhianatan kita. Kita temenan sama orang, dia punya rules yang kalau bisa kita temenan kan kita tahu batasannya sampai mana, dia sukanya apa, kalau dia nggak suka kita nggak buat gitu ya. Tapi kita ngelanggar apa yang dia nggak suka misalnya, artinya kita kan melakukan satu penyelewengan atau pengkhianatan kecil-kecilan sampai besar-besaran. Dan itu yang akhirnya membuat kita jadi punya jarak. Jadi punya jarak mulai dari yang kecil sampai jadinya musuhan dan nggak ngomongan lagi gitu loh. Jadi mungkin bukan ke memusuhi secara gamblang, secara literal kita memusuhi Tuhan, tapi pemberontakan kita dari yang kecil sampai besar, itu yang akhirnya membuat kita menjadi musuh Tuhan. Kita yang memusuhi Tuhan lewat pemberontakan-pemberontakan itu tadi, tanpa kita sadari. Ya, aku lanjutin ya, dari yang Cindy ngomong. Ya, betul. Karena kita manusia Adam khususnya, memberontak kepada Allah, sehingga Allah, karena pemberontakan itu akhirnya manusia menjadi menjadi terhukum gitu ya, karena Tuhan udah bilang kalau kamu akan makan buah itu maka kamu akan mati, dan dia nekat lakukan itu. Memang secara ini kayak Cindy tadi bilang aneh, manusia tuh punya power apa sih sampai dia itu berani memberontak pada Allah? Yaitu namanya tipu muslihat setan gitu ya, karena dia diiming-imingi kamu akan menjadi seperti Allah, makanya dia nekat melakukan itu. Dan ketika itu dilakukan dan ternyata setan bohong, maka manusia mendapat upah dari apa yang dia lakukan, yaitu maut atau kematian yang Tuhan sudah janjikan. Dan karena upah maut itu, maka manusia harus dihukum. Dan
dan itu yang membuat manusia terpisah dari Allah atau menjadi bermusuhan dengan Allah gitu ya. Karena akibat dari dosa itu Tuhan tidak bisa lagi bersama-sama dengan manusia karena Allah itu suci dan dosa itu tidak suci dan Allah nggak mungkin akan bersatu dengan yang tidak suci sehingga manusia menjadi terputus hubungan dengan Allah. Dan putus hubungan itu kan kalau kita sebagai manusia putus relasi artinya kita jadi bermusuhan gitu karena kita tidak bisa lagi berelasi dengan Dia dan Allah tidak pasti harus akan menghukum karena itu janji Dia. Nah, itulah yang membuat manusia bermusuhan dengan Allah. Iya, betul. Oke. Ya, saya setuju sih dengan itu ya. Mungkin bagaimana dengan pertanyaan kedua yang saya tadi tanyakan ya. Lalu bagaimana sebenarnya Yesus itu bisa menjadi peacemaker yang mendamaikan permusuhan antara Allah dan manusia? Ya, aku lah sekali lagi boleh jawab lah. Nanti Silakan. teman-teman boleh tambahkan juga ya. Itu menariknya ketika manusia tadi jatuh dalam dosa dan hukuman maut harus juga dilaksanakan, tapi luar biasanya Allah itu kasihnya lebih besar dari pada apapun. Tapi juga keadilannya juga berjalan bersamaan. Kasih dan keadilan tentu ini tidak bisa dipisahkan dari Allah, pribadi Allah, karena Allah itu kasih dan adil. Jadi ketika Allah memberikan hukuman, maut harus dijalankan atau dijatuhkan kepada manusia yang jatuh ke dalam dosa itu, dia sendiri yang akan menanggung maut itu atau menanggung dari akibat dosa yang dilakukan manusia, sehingga Allah berjanji nih mengirimkan juru selamat seperti yang Kak Joshua Yosefin ini berikan komentar nih. Teringat buat Yesaya tentang Mesias sebagai Prince of Peace, tetapi yang justru kelahirannya hingga kematiannya membuat pemisahan, paradoks. Jadi maksudnya aku lebih nangkapnya pemisahan tadi ya antara manusia dengan maut itu sendiri, dan juga bagaimana manusia dan dosa dipisahkan juga kembali karena dia yang menjadi damai itu sendiri dan Allah itu yang mengasihi itu sendiri. Jadi bagaimana Yesus bisa menjadi peacemaker? Ya salah satunya adalah memisahkan manusia dari hukuman dosa. Itu sih. Ya, selain itu dengan kematian Yesus di atas kayu salib, dia membayar hutang dosa atau hukuman yang harus ditanggung oleh manusia dan Yesus mau rela menanggung hukuman itu supaya manusia bisa selamat. Itu yang menyebabkan Yesus menjadi peacemaker karena ketika dia menanggung hukuman manusia di atas kayu salib, maka murka Allah dipuaskan sehingga Allah tidak lagi menghukum manusia tetapi diperdamaikan, sehingga Yesus disebut peacemaker karena dia memperdamaikan antara manusia dan Allah dan nanti akhirnya karena pendamaian yang kita terima dari Allah, kita akhirnya didamaikan dengan diri sendiri dan juga didamaikan dengan orang lain. Ya, itu Tuhan Yesus memiliki satu peran yang sangat luar biasa. Kalau enggak Yesus mati di atas kayu salib dan menjadi pendamai antara kita dengan Allah, maka habislah kita. Enggak ada kemungkinan untuk kita bisa diselamatkan dan hidup kita pasti akan berakhir di neraka. Saya melihat sini sebenarnya ada hal yang bisa kita pelajari dari pattern ya, dari pola bagaimana Tuhan Yesus sendiri, Allah sendiri itu menjadi pendamai ya bagi diri kita. Dia adalah karena saya melihat sini ketika Allah menjadi pendamai, dia itu tidak didorong oleh kondisi di sekitarnya. Yang saya lihat sini, saya melihat ada inisiasi ya. Jadi Allah sendiri adalah inisiator dari pendamaian itu sendiri ya. Saya ngeliat sini salah satu bagian dari inisiator itu adalah empati. Gitu. Inisiasi itu adalah bagian dari empati, bagaimana kita melihat konflik dan memposisikan diri kita, bagaimana di situ dua orang yang di situ bagaimana kita juga proaktif untuk mengambil bagian supaya konflik itu tuh bisa selesai. Dan saya lihat sekarang ini empati ini salah satu menjadi skill yang penting ya. Jadi orang pikir empati itu sebuah sifat yang kita lahir itu punya gitu. Tapi saya ngeliat empati itu sesuatu yang harus dilatih gitu ya. Apalagi dibutuhkan zaman sekarang. Salah satu kasus yang saya lihat itu misalnya ada dua orang yang bertengkar, alih-alih mendamaikan, zaman sekarang bukan hanya anak muda ya,
orang tua juga ya, itu kena juga ya, memilih untuk merekam daripada untuk daripada menginterupsi, tapi mereka memilih untuk lebih direkam dulu gitu. Dan saya lihat di situ sepertinya ada sekarang ini empati itu menjadi sebuah skill yang berharga gitu. Apalagi jika seorang ini ingin menjadi juru damai, dia harus punya empati gitu ya. Dan jika saya melihat sini ketika Allah sendiri ingin mendamaikan kita, dia juga mengorbankan, dia memberikan sesuatu. Dia nggak cuma ngomong, tapi dia memberikan sesuatu yang ya saya lihat sini ada pengorbanan dari Allah sendiri, yaitu anaknya sendiri gitu ya, seorang yang berharga gitu ya, yang harus dikorbankan untuk mendamaikan kita. Itu dua hal yang saya lihat, yang saya pelajari gitu. Ya, ya. Betul. Ini ada komentar juga dari Yosefin. Si Cindy hilang. Aduh. Oke. Oh ya, akan invite dia lagi. Ya, hilang. Ya. Oke, muncul. Welcome back. Sorry, aku terlempar. Oke. Tadi kita sempat ngomongin bahwa gimana? Iya. Lanjut. Tadi kita sempat ngomongin bahwa Allah Yesus itu menjadi jembatan. Peacemaker itu menjadi jembatan. Aku seneng dengan apa yang kakak dan tante ngomongin tadi. Jadi memang pada saat kita menjadi peacemaker, ngomong soal empati gitu ya, soal empati bahwa kita nggak mencari keuntungan, kita nggak takut untuk rugi saat kita menjadi jalan damai. Ada orang, kenapa saya bisa bilang kayak gini? Ada orang-orang zaman sekarang yang ada orang bermasalah dia kabur, udah nggak usah ikut-ikutan, jadi tambah masalah gitu. Nah itu bukan lagi jadi tanggung jawab orang percaya, itu menjadi satu ketakutan karena aku nggak mau punya banyak masalah sama orang lain. Aku takut aku berkonflik sama orang lain, nanti pelayananku begini, nanti kerjaanku begini, begitu. Padahal sebetulnya waktu kita ketemu, main aman. Padahal sebetulnya waktu kita sadar bahwa Yesus Allah itu kan Jehovah Shalom gitu ya, dan kita harus ikut karakternya dia untuk jadi peacemaker. Siapapun yang siap jadi jembatan harus diinjak, dan Yesus sangat menunjukkan bahwa dia jadi jembatan antara manusia dengan Allah. Padahal itu karena dosanya kita gitu, tapi dia diinjak, dia dicaki, dia menderita. Bahkan tadi sempat ada teman-teman di sini yang bilang dia merelakan dirinya dianggap sebagai pemberontak gitu loh. Jadi I think ini sesuatu yang, makanya tadi kita bilang ini bukan sesuatu yang mudah, tapi karena Yesus sudah lakukan dan dia bilang kamu juga harus jadi peacemaker, berarti sebenarnya kita bisa ngelakuin itu. Tapi pertanyaannya, kita mau nggak sih bayar harga? Kita mau nggak sih diinjek-injek sebagai jembatan itu tadi? Kita mau nggak sih jadinya kita punya konflik sama orang lain, kita dianggap kayak gini sama orang lain hanya karena kita mau mendamaikan dua orang? Something like that. Ya, memang luar biasa. Ini Josephine juga bilang ya, jalan yang hanya Mesias yang bisa ambil ya. Benar sih, Yesus rela gitu lakukan apapun, termasuk dia harus mengalami penderitaan yang luar biasa untuk menjadi pacemaker antara manusia dengan Allah. Kayak tadi Cindy bilang ya, banyak orang cuma main aman gitu, tapi Yesus enggak gitu. Nah ini teman-teman, inilah inti dari Paskah ya. Kita sebentar lagi kan akan merayakan Paskah nih. Yesus menjadi peacemaker ini semoga bisa menolong kita untuk ingat nih, Paskah nih apa sih? Paskah ini adalah tentang peacemaker, bagaimana Yesus menjadi penjuru damai antara kita dengan Allah sehingga kita boleh diperdamaikan, dan karena kita diperdamaikan kita boleh mengalami kemenangan di dalam Dia. Nah ini kalian kayaknya udah ready banget nih untuk Paskah karena kita udah ngomongin banyak tentang peacemaker ya. Gimana nih kalian? Apakah kalian sendiri, karena tadi Leo ngomongin tentang si empati dan lain-lain gitu ya, skill untuk punya empati. Aku pikir kalau kita sendiri secara pribadi belum diperdamaikan dengan Allah, maka kita tidak akan bisa menjadi pendamai bagi orang lain. Nah ini jadi pertanyaan untuk kita semuanya ya, karena kita ingin jadi juru damai, meneladani Kristus, tapi apakah kita sendiri sudah diperdamaikan dengan Allah? Ya, betul sih. Saya suka memakai ilustrasi itu kita tuh sebagai seperti agen LPG gitu ya. Agen LPG itu akan bisa menyalurkan tabung gas itu kalau dia tuh punya stok gitu ya.
Kalau selama dia nggak punya stok, dia nggak akan ada sesuatu yang bisa dia bagikan gitu ya. Jadi memang damai itu tuh kita nggak akan bisa, tapi kemungkinannya itu sangat kecil sekali kita bisa memberikan damai yang sejati gitu, menyalurkan damai yang sejati kepada orang-orang. Kalau kita sendiri itu nggak punya stok damai itu, kita tuh diisi dengan damai itu terlebih dahulu gitu. Jadi memang kita harus merasakan damai itu dulu, bagaimana damai itu, untuk bisa memberikan damai kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, oke ya teman-teman. Eh, dari pertanyaan Bu Yulia tadi, apakah sudah merasakan damai? Aku pribadi sih, aku yakin aku sudah diperdamaikan dengan Allah melalui Yesus Kristus. Aku ingat, walaupun aku juga keluarga yang pendeta gitu, tapi tidak pernah mendapatkan pelayanan secara pribadi oleh papaku. Jadi aku istilahnya berjumpa dengan Tuhan ya di kampus ketika pembentukan, dan itu ketika merasakan pemulihan ya rasanya beda. Bukan kayak KKR yang biasanya di gereja-gereja yang setiap altar call nangis terus besok kumat lagi, nggak seperti itu. Ini beda. Di kampus aku rasakan hal yang berbeda. Bahkan bukan ketika berkhotbah, bukan ketika apa-apa, hanya instrumen aja. Tapi nggak tahu kenapa tiba-tiba teringat semua kesalahan-kesalahan, dan rasanya ketika sudah mendapatkan pelayanan yang sungguh-sungguh, pelayanan pribadi, damai sejahtera, ya aku rasakan gitu. Dan rasanya lega banget, plong banget. Sehingga aku bereskan semuanya. Hubunganku dengan sesama, apa yang menjadi mungkin melukai orang, itu semua aku bereskan satu persatu. Bahkan kesalahan terbesarku juga di depan orang tua aku pun aku mengakuinya gitu. Karena itu tadi menurutku damai sudah melimpah di dalam aku dan aku sudah merasakannya. Jadi ya untuk apa lagi aku sembunyikan atau membuat hal-hal yang tetap aku pendam gitu, yang justru mengganggu kedamaian yang sudah aku rasakan. Itu sih dariku, kalau boleh sharing sedikit. Silakan teman-teman. Oke. Oh, balik lagi saya lagi kayaknya. Dan yang lain. Oke, saya mungkin juga punya pengalaman seperti itu ya. Jadi memang saya dulu juga cukup ekstrim ya. Jadi dulu mengalami dalam posisi kebingungan tentang Allah itu Allah yang seperti apa, Tuhan itu ada, ya, tapi Tuhan itu seperti apa, gitu ya. Jadi saya cenderung ke arah agnostik gitu ya. Apalagi juga saya tidak mendapatkan pendidikan agama secara terlalu proper gitu ya. Kayak misalnya saya sekolah minggu itu dulu itu cuma 2 kali. 2 kali sekolah minggu, jadi sepanjang dari SD itu tuh saya sekolah minggu itu cuma 2 kali. Habis itu saya nggak pernah sekolah minggu lagi gitu ya. Jadi itu cukup kena juga gitu ya. Nah, saya dulu bertanya-tanya itu Tuhan tuh ada, tapi Tuhan seperti apa? Dan saya ada pertanyaan yang cukup mengganjal juga ya dalam diri saya juga. Kalau saya mati, gitu, kalau saya mati, itu saya mau kemana? Ya akan seperti apa? Apakah seperti yang dikatakan mereka bahwa ketika kita mati itu akan gelap? Atau jangan-jangan seperti yang dikatakan orang juga bahwa ketika mati kita akan masuk ke antara surga atau neraka seperti itu. Jadi itu pun saya merasa ada konflik di dalam diri saya sendiri gitu ya. Namun ketika saya mendengarkan Injil, otomatis semuanya pertanyaan dan konflik saya itu otomatis saya merasa bahwa saya mendapatkan damai yang sejati. Bahwa pertanyaan-pertanyaan saya, konflik dengan diri saya, itu ternyata itu sudah bisa diselesaikan oleh Kristus sendiri gitu ya. Jadi tanpa argumen apapun, ketika saya dulu dilayani gitu ya, di KI gitu ya. Saya dilayani situ ketika diberikan ketika diinjili, tiba-tiba itu semuanya itu terjawab. Pertanyaan saya, konflik di dalam diri saya itu terjawab semuanya, dan itu damai itu tuh bukan sekedar saya merasa senang gitu. Saya mengalami sebuah semangat yang berbeda dari saya yang sebelumnya gitu. Saya punya semangat, dan juga saya punya semangat penginjilan gitu. Bahkan saya bela-belain datang ke rumah teman saya itu tuh untuk nginjilin teman saya gitu. Saking saya senang sekali dengan berita itu ya, dengan perasaan itu seperti itu. Jadi itu pengalaman saya ketika saya menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya pertama kali. Nice. Oke. Kalau aku sih, aku lahir di keluarga Kristen.
mamaku orang-orang yang benar-benar takut banget sama Tuhan. Mamaku tuh pendoa, papaku juga pelayan dan segala macam. Jadi dari kecil tuh aku dicekokin semua firman Tuhan, cerita Alkitab segala macam gitu lah. Tapi apa ya, semua kesaksian mereka, semua yang mereka sampaikan tentang Tuhan, it's just a testimony buat aku. Ya itu kesaksian kamu aja, aku nggak ngalamin gitu. Aku tahu Tuhan baik karena memang kamu bilang Tuhan baik. Jadi Yesus yang aku bawa itu memang karena warisan aja dari orang tuaku kayak gitu. Sampai di satu titik waktu SMP aku ngalamin perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang prosesnya itu panjang banget, ada banyak kepahitan di masa laluku dari aku kecil sampai aku SMA mungkin ya, bahkan sampai kuliah dan segala macam, sehingga proses-proses itu membuat aku jadi orang yang insecure. I have a lot of insecurity, aku ngerasa wajahku nggak simetris, aku ngerasa betisku gede, aku ngerasa aku punya banyak kekurangan, aku sakit-sakitan, aku sering jantungan kalau dipanggil orang, aku nggak pinter, nggak itu, nggak apa, segala macam. Jadi karena aku punya insecurity, aku punya masalah dengan diriku, aku membuat itu jadi masalah ke orang lain. Aku ngeliat ada orang yang lebih keren daripada aku nggak bilang ke orang lain kalau aku iri loh sama kamu. Aku nggak menjelekkan dia di depan siapapun, tapi aku tahu bahwa aku nggak seneng sama dia karena dia lebih dari aku. Kenapa sih dia bisa gitu? Kenapa sih dia cantik? Kenapa sih gue enggak? Kayak gitu-gitu. Jadi masalah yang seharusnya bukan masalah itu jadi masalah buatku, dan aku menjadikan orang lain yang punya kelebihan itu jadi masalah juga buatku gitu. Jadi kayak numpuk banget gitu ya. Sampai di satu titik aku ketemu Yesus, insecurity itu tadi berubah menjadi identitas baru yang aku terima gitu. Identitas bahwa aku tuh berharga di mata Tuhan. Kayak gimana pun aku punya kekurangan, gimana pun hal pahit yang ada di masa laluku, aku tuh berharga, aku tetap spesial. Jadi karena perjumpaan dengan Tuhan, berdamai dengan keadaan, hal-hal pahit di masa lalu itu jadi aset buatku. Jadi aset untuk pelayanan hari ini gitu. Dan weakness yang selama ini aku anggap sebagai masalah, aku melihat itu sekarang sebagai gift yang Tuhan mau pakai supaya orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan melalui melalui weakness yang aku alamin gitu, weakness yang aku punya gitu. Jadi sekarang tuh pemikirannya adalah oke, aku nggak sempurna, oke, aku punya banyak pengalaman yang buruk di masa lalu, tapi aku nggak pernah tahu siapa yang Tuhan tangkap melalui sesuatu yang ada dalam diriku. Aku nggak tahu siapa yang mau Tuhan ubah melalui sesuatu yang ada dalam diriku. Jadi ketika aku bertemu dengan damai itu sendiri, itu banyak sekali mengubah identitas diriku gitu. Jadi mendamaikan diriku, mendamaikan aku dengan diriku sendiri, dan mendamaikan aku dengan orang-orang yang ada di sekelilingku. Wow, thank you banyak untuk teman-teman yang udah sharing, luar biasa. Tuhan, pendamaian yang Tuhan lakukan tuh selalu tuntas ya, nggak pernah akan berhenti gitu. Dan aku pun juga merasakan luar biasa, Yesus sudah menjadi juru damai antara aku dengan Allah. Kalau enggak, aku akan menjadi orang yang membenci, bukan hanya membenci Allah, tapi membenci semua yang ada di sekitarku. Dan aku bersyukur dengan pendamaian yang Yesus berikan dalam hidupku. Mungkin aku sama sih seperti Cindy, aku walaupun orang tua aku bukan pendeta yang mencekokin aku dengan ayat-ayat, tapi sejak kecil aku sudah ada di sekolah minggu gitu. Dan itu aku rasakan persiapan yang Tuhan berikan sampai aku benar-benar merasakan Tuhan mendamaikan aku ketika aku remaja, dan aku melihat karya Tuhan yang luar biasa. Dan aku diberi kesempatan kedua untuk aku boleh melayani dia, untuk mengerti siapa dia, dan betul-betul punya arti hidup yang baru gitu, yang tidak seperti yang tidak aku punyai sebelumnya. Ya, bersyukur teman-teman, aku yakin Tuhan sudah berkarya luar biasa di antara kita berempat, dan aku yakin juga teman-teman yang ada di rumah semua pasti punya cerita, punya kesaksian yang luar biasa ya. Boleh diceritain tuh. Boleh banget. Kalaupun nggak cukup di sini, boleh DM. Boleh, silakan. Teman-teman, nanti ada waktu kita sharingkan juga kesaksian teman-teman untuk cerita yang menarik dan memberkati kita semua. Sama seperti Kak Yosefin bilang, kita membawa damai yang telah dikerjakan oleh Kristus. Mustahil menjadi peacemaker di luar Kristus. Ya, betul sekali. Dan Kak Febri menyambung, Yesus bukan cuma pembawa damai, tapi dialah damai itu. Being peacemaker. Jadi status yang harus jadi bagian kita adalah pengikut Kristus.
Selamat menyambut Paskah, guys. Yeah. Oke, dari Bu Evi nih. Bu Evi, thanks sharingnya Kak Cindy. Kiranya damai yang Tuhan berikan menolong kita semua untuk menjadi alat Kristus sang pembawa damai itu. Amin. Nah, ini satu pertanyaan mungkin terakhir ya untuk kita diskusikan dari Bu Winarti. Saat kita sudah diperdamaikan dengan Allah oleh Yesus, apakah dalam situasi kondisi tertentu kita bisa kehilangan rasa damai? Nah, gimana menurut teman-teman nih? Pertanyaan menarik. Mari, siapa mau jawab? Mungkin dari aku terlebih dahulu, nanti teman-teman bisa lengkapi, tambahin ya. Rasa damai yang hilang tuh sebetulnya bukan damai, menurutku secara pribadi, damai yang semu. Maksudnya itu damai ibarat mood aja di dalam diri kita gitu. Yang kita biasanya bilang, aku kehilangan damai sejahtera nih. Itu sebetulnya mood aja menurutku. Bukan literally bener-bener damai, apalagi damai yang sudah kita bahas sejak awal tadi ya. Damai yang daripada Yesus Kristus gitu. Kalau damai yang dari Yesus harusnya sih gak hilang. Kalau hilang berarti kan Yesus keluar masuk nih. Ada kalanya masuk terus keluar dalam diri kita. Kan nggak mungkin seperti itu. Itu menurut saya. Gimana menurut teman-teman nih? Silakan. Tawai. Silakan. I don't Ya. think Ayo Cindy. kehilangan damai ya. Jadi aku juga waktu tadi kan cerita dulu punya insecurity. Aku juga waktu udah ketemu Tuhan, kadang-kadang muncul kok. Aduh, apa sih ini muka aku nggak simetris kayak gitu-gitu. Kadang-kadang muncul, tapi bukan berarti itu jadi hidup lagi di dalam diri kita. Enggak. Akan balik lagi damainya yang tadi. Oh enggak, kok nggak apa-apa. Oke, aku memang nggak sempurna, wajahku nggak sempurna, betisku besar, tapi aku suka. Sekarang dari Tuhan, gitu. Dan ada titik di mana sebelum aku persiapan nikah, ada titik di mana aku banyak sekali menangis, aku banyak masalah. Padahal sudah diperdamaikan dengan Tuhan ya, harusnya kan kata orang kayak, harusnya kan nggak susah-susah lagi. Oh enggak sayang, hidup sama Tuhan tuh bukan nggak susah-susah lagi, tapi ada jaminan gitu, ada jaminan bahwa walaupun kita ngerasain susah, kita bisa lewatin kesusahan itu. Jadi walaupun akan ada hari di mana air mata kita tertumpah, banyaknya minta ampun, tapi damai sejahtera itu nggak akan hilang. Karena kenapa? Walaupun kita sedih, kita tahu Tuhan pegang kontrol kok, Tuhan pegang kendali kok. Jadi nggak ada kekhawatiran yang terlalu gimana ya, nggak ada kekhawatiran yang membuat kita jadinya aku mati aja gitu. Nggak benar kayak kata Ray tadi, mungkin itu hanya mood kita atau itu mungkin kayak sugesti aja aku kehilangan sejahtera, padahal absolutely no, nggak banget, kita nggak kehilangan damai sejahtera, hanya kita tidak fokus lagi dengan Tuhan, makanya pemikiran bisa macam-macam gitu sih. Ya, aku setuju sih. Damai yang diberikan Allah, perdamaian antara aku dengan Allah nggak mungkin akan hilang selamanya, karena sudah disecure atau sudah dimeteraikan oleh darah Yesus. Jadi nggak mungkin damai keselamatanku tuh akan hilang. Tetapi memang kayak tadi Cindy bilang, kadang kita diintimidasi gitu oleh setan. Kamu katanya anak Tuhan, tapi kok kamu masih begini-begini, kamu katanya sudah jadi orang Kristen, kenapa kamu masih begini-begini gitu ya. Itu aku yakin itu adalah intimidasi dari setan. Tapi kedamaian, keselamatan yang Tuhan sudah berikan tuh nggak mungkin hilang, karena Tuhan sudah meteraikan itu di atas yang hidup dan yang Kristus yang hidup di dalam kita. Jadi nggak mungkin kita akan kehilangan itu, Bu Winarti. Ya. Leo mau tambahin, silakan. Ya, saya setuju juga ya. Kadang ini situasi yang sekeliling kita itu mempengaruhi perasaan kita, sampai-sampai itu kita lupa bahwa sebenarnya solusi dari setiap permasalahan kita itu tuh sebenarnya sudah ada, seperti itu ya. Alkitab sudah ngomong secara objektif bahwa kita sudah didamaikan, Tuhan sendiri yang membawakan damai di hati kita, tapi karena kita ini terlalu terpengaruh dengan situasi kondisi yang di luar kita, sehingga kedamaian itu, persepsi dari damai itu terlupakan, seperti itu ya. Pemahaman tentang damai itu terlupakan, sehingga itu mengganggu perasaan kita. Tapi sebenarnya saya percaya bahwa kalau kita menyadarkan diri kita kembali, bahwa sebenarnya Tuhan itu yang memberikan damai, dan Tuhan akan memberikan damai bagi kita di tengah-tengah masalah kita. Dan saya kira ya damai itu nggak akan hilang. Damai kan itu akan terus ada. Hanya saja karena perasaan kita terlalu kuat,
terpengaruh dengan situasi kondisi di luar kita, yang mencoba mempengaruhi kita. Jadi itu tuh terganggu gitu loh. Tapi sebenarnya damai itu nggak pernah meninggalkan kita. Ya, paling aku Baik, nambahin dikit lagi ya. silakan. Boleh nggak? Ya, jadi Boleh. perihal hidup damai, perihal damai ya, karena tadi ngomongin soal damai yang hilang gitu. Perihal hidup damai, damai bukan berarti kita hidup tanpa luka, bukan berarti kita hidup tanpa masalah, bukan berarti kita hidup tanpa ujian dan godaan. Tapi eh, em, dan hal-hal itu bukan sesuatu yang bisa merampas kedamaian kita. Tapi kedamaian itu bisa seakan-akan hilang kalau kita lupa bergantung sama Tuhan Yesus. Itu sih. Thank you. Amin. Thank you banyak. Sungguh lengkap kiranya menolong pertanyaan dari Bu Winarti tadi dan menjawab pertanyaan tadi. Dan memberkati teman-teman semua yang nonton malam hari ini. Sayang sekali waktu kita juga terus berjalan dan waktu harus memisahkan kita, teman-teman. Tidak terasa kurang lebih 50-an menit kita berbincang-bincang dan masih seru sebenarnya dan masih bisa kita explore lebih dalam terkait damai sejahtera ini atau juru damai atau peacemaker. Teman-teman juga boleh explore di rumah lagi, belajar, baca, dan diskusi juga sangat diperbolehkan. Tapi untuk malam hari ini kita usai sampai di sini. Oke, terima kasih banyak sekali Kak Leo, Kak Cindy, Bu Yulia sudah menemani aku ngobrol dan menemani kami di Instagram Live Sabda Youth. Dan teman-teman di rumah yang sudah memberikan tanggapan, komentar, terima kasih banyak. Minta maaf jika ada yang terlewat atau belum terbaca, atau jika masih kurang puas juga, mungkin masih ada pertanyaan dan segala macamnya. Bahkan tadi share atau kesaksian pribadi, silakan juga boleh teman-teman bagikan di DM. Nanti kami akan bagikan juga ke teman-teman yang lainnya. Terima kasih banyak. Mungkin terakhir boleh masing-masing dari kita berikan closing statement-nya. Dari Kak Cindy dulu, terus Kak Leo, terus aku, baru Bu Yulia terakhir nanti. Oke, dari aku yang aku tulis di sini, Jesus is the true peacemaker. When you truly encounter the peacemaker, you will become a peacemaker, even though you were a troublemaker. The question is, that you? Yang artinya, Yesus itu peacemaker sejati. Waktu kita benar-benar ngalamin pertemuan dengan peacemaker itu, kita juga akan jadi peacemaker. Tapi pertanyaannya adalah, kamu berani nggak? Thank you. Ya, silakan Kak Leo. Oke. Dari saya memulai dari pernyataan saya tadi ya. Jadilah agen pembawa damai ya. Jadi karena kita ini adalah agen, berarti kita harus bawa isi stok dulu nih. Maka lebih baik kita mendapatkan damai itu dulu, supaya kita dapat membawa damai itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Ya, teman-teman, damai hanya ada dalam Kristus, damai yang sejati, dan Dia akan memberikan dan memenuhkan selalu, karena ketika kita senantiasa berada di dalam Kristus, kita akan mendapatkan buah roh tentunya yang ada di dalamnya, damai sejahtera yang terus kita rasakan dan kita juga dapat bagikan bukan hanya kepada orang lain, kepada diri kita sendiri, juga kepada orang lain sesama kita dan semua orang yang kita temui, sehingga terciptalah damai sejahtera di seluruh dunia ini. Thank you banyak. Bu Yulia, silakan. Ya, teman-teman, kita akan merayakan Paskah sebentar lagi. Saya ingin mengundang semua peserta yang boleh mendengar acara kita pada malam hari ini. Kalau kalian belum diperdamaikan dengan Allah, datanglah kepada Dia. Dia adalah Allah yang kasih. Dia akan mengampuni semua dosa-dosa kita dan kita akan diperdamaikan dengan Allah. Dan kita bukan hanya diperdamaikan, kita akan dijadikan menjadi anaknya dan menjadikan kita sahabatnya, supaya kita boleh selalu ada di dalam perlindungan Dia. Karena itu, jangan takut. Datanglah kepada Dia untuk diperdamaikan dengan Allah. Amin. Thank you banyak sekali lagi, Yulia, Kak Leo, dan Kak Cindy. Dan kita akhiri diskusi kita. Dan minggu depan kita masih ketemu lagi di Instagram Live-nya Sabda Youth. Di hari yang sama, di jam yang sama, dengan topik He Died for Me and You. Ya, menarik tentunya, semakin mendekati Paskah, jadi temanya bersinggungan dengan Paskah ya.
Jangan lupa teman-teman hadir juga minggu depan dengan topik yang baru itu, dan mari kita berdiskusi sama-sama, ngobrol bareng-bareng, tanya jawab bareng-bareng juga. Kita akhiri dan kita tutup dalam doa juga teman-teman. Minta dengan kasih Kak Leo boleh memimpin kita dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami bersyukur untuk live Sabda Youth kami yang sudah Tuhan pimpin dari awal sampai akhir. Kami bersyukur untuk hal-hal yang kami sharingkan, dan kami juga berdoa agar setiap dari kami yang mengambil bagian maupun ikut mendengarkan dapat terberkati. Hidup kami juga transformasi, sehingga kami juga menjadi pembawa-pembawa damai di mana kami berada, sehingga nama Tuhan dipermuliakan dan semua orang boleh mengenal Tuhan Yesus Kristus. Tuhan terus berkati pelayan ini sehingga terus maju dan berkembang, menjangkau dan memperlengkapi anak-anak muda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. 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 Thank you. Amin. Sampai jumpa minggu Thank depan you, lagi. guys. Oke, Sampai thank you ketemu. semuanya. Ya, bye. Thank you. Bye. Salam. Yes.